Sampai pemuda itu sendiri membuka kunci mobil mewah senilai miliaran. Keluarga ibu mertua baru menyadari, identitas pemuda itu tidaklah sederhana. Istrinya segera bertanya mengapa dia bisa membuka kunci mobil mewah. Pemuda itu sekali lagi menyatakan, semua ini adalah mahar yang disiapkan untuk wanita. Saat itu, anak orang kaya di sampingnya masih enggan percaya. Ternyata pemuda itu adalah Tuan Permata Naga yang terkenal. Di sini dipenjara orang-orang jahat yang paling kejam. Contoh, hari ini pemuda itu bersiap untuk keluar dari penjara. Semua orang datang untuk mengantarnya kartu hitam yang terhormat. Sebagai uang saku setelah keluar dari penjara, geng King memberinya sebuah cincin King Yun yang sangat berharga. Dapat memerintahkan 80.000 master untuk mengikuti perintah. Dan Dewi Wuxian mempersembahkan giok dari klannya. Sejak saat itu, 3.000 wanita cantik dari Wuxian akan menjadi pelayan dan budaknya. Kini 3 tahun telah berlalu. Pemuda itu juga saatnya bersiap untuk kembali ke dunia luar. Anak-anak, setelah aku pergi, kalian semua harus memberitahu aku. Tenang dan patuh. Mengantar Tuan dengan hormat. Mengantar Tuan dengan hormat. Namun, pemuda itu baru saja keluar dari pintu. Sudah dihentikan oleh keluarga Su di pintu. Mereka berharap dia bisa kembali menguasai keluarga Su. Namun, pemuda itu menolak. 5 tahun yang lalu, keluarga Su pernah mencoba membunuhnya. Beruntung diselamatkan oleh Su Ruxue dari keluarga Su. Dia selalu ingat akan budi baik itu. Pemuda itu sekarang hanya ingin kembali ke Su keluarga untuk menebus utangnya kepada Su Ruxue. Sejak saat itu tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Su. Saat itu, anak buah pemuda itu datang untuk melaporkan. Raja Jiangnan mengetahui bahwa dia kembali ke Jianghai, mengumpulkan keluarga-keluarga terkemuka, mengadakan pesta penyambutan untuk pemuda itu. Namun, dia menerima dengan acuh tak acuh. Pemuda itu hanya ingin tahu bagaimana keadaan istrinya, Su Ruxue. Anak buah menyatakan bahwa Perhimpunan Perdagangan Sihai sudah mengirimkan proyek senilai ratusan miliar kepada Su Ruxue, akan mengadakan upacara penandatanganan besok. Saat ini, istrinya sedang menghadiri jamuan keluarga Su di Hotel Wanhua. Pemuda itu saat ini sudah tidak sabar untuk bertemu istrinya. Tanpa disadari, dia sudah dipenjara selama 3 tahun. Orang-orang dan hal-hal di luar sudah berubah total. Ruo Sue, lihat, banyak orang yang datang hari ini. Ruo Sue, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya memikirkan. Xing Qiyu juga hari ini baru saja keluar dari penjara. Dalam keadaan baik. Kenapa kamu menyebutnya? Ya, kakak. Hari ini adalah jamuan keluarga Su. Jangan menambah beban bagi semua orang. Baiklah, Ruo Sue. Sekarang, kamu sudah menjadi presiden grup Su. Harus menghargai posisi. Segera putuskan hubungan dengan orang seperti itu. Orang-orang rendah berusaha menjauhkan diri. Ayah, Ibu, Xing Qiyu, bagaimanapun. Dulu juga untuk masalah keluarga Su. Lalu, apa masalahnya? Keluarga Su kami dulu sudah memberi imbalan padanya. 1 suap nasi. Dia seharusnya bersyukur. Sekarang, dia hanyalah seorang di penjara. Sama sekali tidak layak menjadi menantu keluarga Su. Aku. Kenapa tidak layak? Kenapa kamu datang? Ruo Sue, aku baru saja keluar hari ini. Mendengar tentang jamuan keluarga kita. Saya datang ke sini. Jangan panggil saya ibu. Keluarga Su kami tidak ada menantu seperti kamu. Ibu, hari ini, Xiang Qiyu baru saja keluar. Bagaimana kamu bisa bilang kata-kata seperti itu? Tidak membicarakannya sekarang. Kapan harus membicarakannya? Lihat dia. Seorang pria yang baru saja dibebaskan dari penjara. Kutukan yang muncul. Mana mungkin dia layak untukmu? Benar, kakak. Sekarang kamu adalah bintang bisnis Jianghai. Menciptakan dengan tangan sendiri grup Su. Dengan nilai lebih dari 10 miliar. Dia seorang narapidana kerja paksa. Bagaimana dia berani menempel dengan muka tebal? Keluarga Su saya, meskipun bukan keluarga kaya, tapi juga tidak pernah ada penjahat. Jika kamu tetap tinggal di keluarga Su, bukankah itu mencemari nama keluarga Su saya? Ayah, kata-katamu ini, apa artinya? Apa ini tidak jelas? Putri kami, Ruxue, yang terhormat sebagai presiden grup Su, dan mendapat dukungan dari orang-orang berpengaruh, mendapatkan kamar dagang Sihai, proposal proyek senilai ratusan miliar, segera akan melompat menjadi Jianghai, tingkat teratas, wanita pebisnis yang kuat, dan kamu, hanya seorang, masuk penjara, kamu masih punya muka, datang mengganggu keluarga kami, Ruxue. Ruxue, apakah ini juga maksudmu? Aku, kakak, drama pendek Jia-Jia, apa yang masih kamu ragu?
Drama pendek Jia-Jia tanda merek terdaftar. Tuan Muda Su. Sudah beroperasi. Proyek di zona tinggi. Proyek senilai ratusan miliar. Apakah kamu benar-benar ingin untuk orang ini meninggalkan Tuan Muda Su? Siapa itu? Itu aku. Tuan Muda Su. Kamu adalah suami Ruxue Yang, mantan narapidana. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Su Wenbin. Saya adalah tuan muda dari keluarga Su Jianghai. Ayahku adalah wakil ketua perhimpunan Sihai. Wakil ketua cabang Jianghai. Perhimpunan Sihai. Cabang Jianghai. Anaknya. Betul. Bagaimana? Baru saja keluar dari penjara. Berdiri di depanku. Sangat memalukan, kan? Drama pendek Jia-Jia. Ketua umum perhimpunan Sihai. Di depanku. Harus merendahkan diri. Kamu ini siapa? Nona. Tuan muda dan istri tuan muda. Sudah tiba di Hotel Wanhua. Baik. Berangkat. Iya 08080. Ketua umum perhimpunan Sihai. Petir mengguntur. Di depanku. Semua harus merendahkan diri. Kamu itu siapa sih? Sombong. Perhimpunan Perdagangan Empat Laut. Nama besar ketua umum. Yang bisa kamu sebut langsung. Benar-benar luar biasa. Paman Su. Sepertinya orang ini dari keluargamu. Narapidana kerja paksa. Masih seorang tokoh besar ya. Su Sao. Jangan dengarkan omongannya. Ketua umum Perhimpunan Perdagangan Empat Laut. Meskipun sudah bertahun-tahun tidak muncul. Tapi bukan berarti. Apa? Bisa dihina. Paman dan Bibi. Saya menyarankan Anda untuk mengawasinya dengan baik. Agar tidak menimbulkan masalah yang merugikan keluarga Su. Kamu Su Xingqiu. Kamu memanfaatkan keluarga Su. Sampai sekarang, kamu masih berlagak dan menipu. Bicara sembarangan. Kamu sudah keluar dari penjara. Kamu masih belum menyesal. Bahkan merusak kami. Nama baik keluarga Su. Mempengaruhi keluarga Su. Jika kamu tahu diri, harusnya kamu pergi dari Ruxue. Jika tidak, jangan salahkan saya jika tidak berperasaan. Ayah, saya. Kamu tidak bisa sedikit mengurangi kata-katamu. Ayah, Xingqiu dia. Kakak, jangan minta belas kasihan kepada orang ini. Bolehkah? Sekarang kamu terhormat sebagai CEO bernilai ratusan miliar. Seluruh Jianghai. Hanya Su Sao yang layak untukmu. Benar. Hari ini saya datang untuk melamar. Bawa hadiah lamaran saya. Keluarga Su mengirimkan yang terbaik. Sepasang gelang giok, jantung samudra, seutas kalung berlian, taman Jianghai, sebuah villa kelas atas, dan uang tunai 8 juta. Paman dan Bibi, keponakan kecil ini dengan 4 hadiah lamaran ini. Melamar Ruo Sue, melamar Zisue, Su Sao. Sungguh perhatian. Acara ini, bahkan jika keluarga Su dari Beijing datang, tidak akan lebih dari ini. Tante Su, kau bercanda. Drama pendek Jia-Jia. Keluarga Su Jianghai kami. Meskipun merupakan cabang dari keluarga Su di Beijing. Tetapi dibandingkan dengan keluarga Su di Beijing, itu masih sedikit kurang. Su Sao, Anda terlalu merendah. Keluarga Su di Beijing adalah salah satu dari 2 keluarga besar di Daxia. Salah satu dari 2 keluarga besar. Kaya seperti negara. Mahal tak terkatakan. Bukan sesuatu yang bisa kami impikan. Jika Ruo Sue bisa menikah dengan Anda, keluarga Su kami bisa memiliki menantu seperti Anda. Sungguh, keberuntungan bagi keluarga Su. Tetapi saya sudah menikah. Apa salahnya menikah? Menikah ini juga bisa bercerai. Mungkinkah kamu masih mau bertahan dengan orang yang tidak berguna ini? Menghabiskan hidup seumur hidup. Betul. Su Sao sangat tulus. Dan juga cocok dengan keluarga Su saya. Seimbang dalam status sosial. Inilah tipe orang yang seharusnya menjadi pasanganmu. Iya, kakak. Su Sao saja tidak menganggap remeh. Kamu sudah menikah. Kenapa kamu tidak segera setuju dengan Su Sao? Lalu, cerai dengan orang ini. Tentu saja saya tidak keberatan. Bisa menikahi Ruo Sue adalah keberuntungan seumur hidup saya. Wanitaku, kamu juga pantas untuk terlibat. Ruo Sue belum memberikan pendapatnya. Ayah berkata, keluarga Su yang terhormat itu, raja di dalam penjara naga sangat menghargai. Jika bisa mendapatkan Ruo Sue ini, keluarga Su saya juga bisa mendapatkan kesempatan. Mengenai Su Xingqiu ini,
Dengar-dengar pada hari pernikahan, karena keluarga Su mengambil kesalahan dan masuk penjara, hanya seorang narapidana kerja paksa juga pantas untuk bersaing dengan saya. Ruo Sue, mengapa kamu masih ragu? Ruo Sue, jika harus memutuskan, jangan ragu. Sebaliknya, akan menjadi kacau. Kamu masih menunggu apa? Aku tidak. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Aku punya cara untuk membuat bocah ini mundur saat menghadapi kesulitan. Su Xingqiu, benar kan? Meskipun kita memiliki nama keluarga yang sama, tetapi status kita sangat berbeda. Seperti langit dan tanah. Saya terhormat sebagai Jiang Hai, anak sulung dari 4 keluarga besar, anak sah. Dan kamu, hanya saja, kamu sangat rendah, seperti debu, seperti semut. Manusia, penting untuk memiliki kesadaran diri. Saya bisa mengeluarkan jutaan mahar untuk meminang Ruo Sue. Dan kamu, apakah kamu bisa mengeluarkannya? Dia baru saja keluar dari penjara. Sebagai narapidana kerja paksa, apa yang bisa dia keluarkan? Yaitu, dalam 3 tahun ini, bahkan jika dia di dalam, dan menginjak mesin jahit sampai mengeluarkan asap, dia tidak bisa membeli 1 tas pun. Ruo Sue, antara Su Shao dan orang ini, kamu seharusnya tahu bagaimana cara memilih, kan? Ayah, barang-barang biasa juga bisa dikeluarkan. Dengan kata lain, kamu bisa mengeluarkan yang lebih baik, tidak? Sepertinya, kamu masih memiliki sedikit kesadaran diri. Saya bisa mengeluarkannya jauh lebih baik. Keluarga Su dari Jiang Hai, bahkan jika menghabiskan seluruh harta, itu tidak ada artinya. Mengenai ini, hal-hal yang tidak layak dilihat juga pantas masuk ke ruang ini. I'm losing all my friends, and overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing, the scars multiplying. I need something more in this life, it ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it, a reason to wake up and live in this circus, a reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a bracket haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn, and you find out why. It wasn't ever that cool to be a tryhard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'ma bust in. I don't understand hate, all